pas dia potong itu nggak enak, dianggap disalahin batunya. Nah, ini licin nih. Wah ini, wah mesti lebih kasar. Guru sa ilmu, ulah saling ngaganggu, mendingan ka dieu, kurangnya raratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat Jawara Halal Indonesia dimanapun berada, jumpa kembali dengan host yang Kasep, Kang Aden Kasep ya. Ini masih pada penasaran kan? Kang Aden masih bersama Bang Hakim Sidik dan Kang Ganjar ya. Ini makin seru obrolannya ya. Sesi pertama, sesi kedua, nah sesi ketiga ini pasti banyak yang menantikan, karena pasti dulur-dulur sahabat-sahabat ingin tahu bagaimana khasnya cara ataupun tips-tips gitu ya, ketajaman ala Bang Hakim Sidik. Kita lanjutkan, Bang Hakim. Ya, ada sedikit lah tips ya. Pertama sebelum kita pada ngasah itu kita kenalin dulu sih sebetulnya. Oke, pertama kenali dulu bilahnya. Bilahnya, oke. Pertama bilahnya. Atau dari bajanya dulu deh. Oke, kenali bilahnya atau kenali bajanya. Oke, yang pertama, oke. Ya gampangnya bajanya lah atau materialnya. Pertama itu kalau dia karat, karatnya memang kuning itu berarti baja karbon. Oke. Baja karbon dia itu bisa diasah di batu asa apapun. Oke. Batu asa apapun yang di pasaran juga cukup. Oke. Jadi ketika dia baja karbon, ya, cirinya ada karat-karat agak kuning-kuning begitu ya. Nah itu bisa menggunakan asahan biasa ya di pasar-pasar itu bisa. Oke. Masih bisa. Jadi kenali itu dulu. Atau lebih enaknya dia itu kalau udah kenal lebih enak. Contohnya kan yang umum di per ya. Iya di per. Oke. Per, nah itu batu-batu yang memang umum di pasaran, bisa. Oke. Yang kedua cek dua kekerasan. Seandainya kita ngasah di batu umum itu nggak dapat atau lama dapat ya berarti itu materialnya memang khusus ya, lebih tinggi kandungan kimianya di itunya, atau karbonnya tinggi atau standar. Jadi yang pertama kenali dulu bajanya ya, bahan materialnya dikenali. Lalu yang kedua itu adalah kenal apa tadi yang kedua? Bajanya atau materialnya. Materialnya seperti apa ya? Oke. Terkadang bilah begini ngasahnya beda sama yang bilah lurus. Oke. Contohnya kalau kita ngasih contohnya ada. Ya, kalau untuk bilah yang memang begini, berarti dia dari ujung sampai ujung kan mesti beda, ngikutin bilah. Pasti dia begini nih. Karena ininya mesti kena. Iya. Kalau lurus kan bisa begini. Terkadang kalau kita salah, lihat aja kalau bilahnya abisnya di sini berarti ada kesalahan ngasah. Atau di sini abisnya. Nah, ngasah itu harus mengembalikan kecantikan ini pisau lagi nih. Jangan jadi berubah geometrinya. Nah. Enggak bentuknya. Contohnya bentuknya begini. Jangan sampai nanti bentuknya jadi berubah. Nah, kayak habis di tengah. Habis biasa di tengah. Nah, ini berarti biasanya ada beberapa kasus begitu. Nah, kalau di kolektor marah sekali dia nggak boleh. Jadi ngetajemin juga kita mesti mengembalikan atau tidak merubah dari kecantikannya. Kalau untuk pisau-pisau yang lebih khusus ya. Kalau untuk sembelih ya udah deh bebas. Ini dulur-dulur nih ada istilah baru juga nih ya. Jadi tadi kita bicara tadi apa namanya ketajaman nih, sekarang muncul lagi nih di dalam bilah ada kecantikan ya. Itu sensitif tuh ya, kalau udah berubah itu. Berubah. Kadang-kadang kita punya bilah terkadang bilahnya udah senang di hati bentuknya karena ngasahnya salah udah jadi kayak suka, akhirnya didiamin aja kan. Ada juga kayak gini ngasah tradisional gitu ya, orang jago emang ngasah katanya tajam, tapi body pada baret. Itu ada begitu juga. Iya. Ngomel udah aduh. Jadi merubah kecantikannya lah, bahasa gampang dimengertinya ya. Oke, kita lanjut Bang Hakim. Setelah itu pertama batunya. Batunya itu lihat aja tadi, kalau seandainya memang baja per lah, kita gampang baja per itu masih bisa. Contohnya ada batu yang merah hitam tuh. Sama batu di gunung atau bisa di pasar-pasar kita bisa cari cari. Nah, itu sebenarnya udah cukup. Udah cukup. Cukup bukan berarti paling baik ya. Cukup. Karena kita bukan berarti paling baik. Paling baik. Karena kita itu di agama kita nyari terus kan, harusnya lebih tajam lagi, besok lebih tajam lagi gitu. Tapi memang kan nggak seluruh dulur-dulur sanggup untuk beli itu. Betul. Tapi itu cukup untuk sebuah ketajaman untuk sembelih. Gitu.
Nah, tinggal nanti lihat kalau seandainya memang bilahnya tadi kita udah tahu, bentuknya udah tahu, cara ngasahnya tadi tahu. Iya. Jadi kalau yang lurus kita tinggal mau. Ya, kalau lurus tinggal ya. Oke. Jadi jangan pernah kalau baja seperti belok begini kita lurus aja. Nanti habis. Ini habis. Habis ya. Oke. Ini enggak gitu. Jadi juga kita harus memperhatikan bentuk aslinya dia. Yang ketiga, habis gitu kita langsung biar kita tanpa berlama-lama, setelah ngasah dites aja. Setelah ngasah ya. Oke. Nah, teknik ngasah nanti kita bisa. Ya, next lah kita bisa ini ya. Oke. Kalau untuk ngasah mungkin dulu sekalian, saya yakin yang merhatiin podcast ini udah bisa ngasah lah. Kita anggap semua udah bisa ngasah. Tapi nanti ada cara tesnya. Yang pertama, jangan pernah setelah ngasah itu banyak kasus di stropping atau di honing, jangan dulu. Jadi ngasah dulu, ada yang batu halus. Nah, sampai dia tuh kertasnya begini aja. Lancar gitu. Tahan dulu. Jadi dulur-dulur, sahabat-sahabat, khususnya yang ini yang pernah ngasah ya. Jadi setelah mengasah, jangan dulu di stropping atau di honing, jangan dulu. Langsung dites. Itu catatan pertama ya. Itu catatan pertama. Berarti burunya juga. Iya, asal lap aja. Asal lap. Dilap aja gitu. Nah, orang banyak dia belum selesai ngasah, di stropping, di kertas lancar. Tapi apakah kulit itu bersifat abrasif? Kan enggak. Kulit itu gitu. Kecuali memang dikasih cairan tertentu yang jadi abrasif, contohnya kayak serbuk intan. Gitu kan. Tapi apakah kulit itu bersifat abrasif? Gitu. Nah, ini kita tahan dulu, ini penting nih. Ini dulur-dulur ya, tolong jadi catatan khusus ya. Ini Kang Aden juga pernah ngalamin. Artinya setelah kita cek ini sudah ternyata pada saat kita tarik untuk nyembelih tidak seperti harapan kita. Jadi artinya ini sebuah tip khusus dari HS ya. Jadi setelah melakukan pengasahan, jangan di stropping, jangan di honing, tapi langsung. Seandainya ada blur kita lap dulu deh di tisu biar bersih. Pakai lap biar bersih ya. Langsung dicoba ke kertas. Kalau seandainya dia belum bisa begini, ini. Terus aja nggak, berarti itu ngasahnya dia belum selesai. Berarti masih banci lah bisa dibilang. Itu berarti belum selesai. Karena kalau seandainya nggak tajamnya sedikit gitu, asal ini doang, misalnya kayak ini doang, di stropping dia akan lancar di kertas. Karena ada sifat itunya nanti kayak magnetik kayak. Saat itunya aman. Jadi begini yang saya pengen jelasin. Seandainya di kertas nih belum begitu tajam, nanti di stropping kan di kertas bagus tuh. Padahal dia lihat intinya tadi, dia belum selesai ngasahnya. Jadi ketajamannya yang mana? Bukan setelah di stropping, tapi tadi yang awal itu. Jadi kalau awalnya memang nggak tajam, ya kan? Nanti pas sembelih pasti udah nggak tajam. Nah, stropping itu nanti itu orang lihatnya kan di pas stropping enak tuh di kertas. Tapi belum tentu. Bukan stropping nggak penting, saya bilang penting juga. Stropping penting. Jadi setelah sudah lancar di kertas dengan asahan aja, baru stropping nggak apa-apa. Gitu. Nah, kebanyakan kita ini belum selesai ngasah di stropping. Maksudnya belum selesai ngasah, sebetulnya belum tajam banget, udah di stropping. Memang pas di kertas kelihatan tajam. Tapi sejatinya dia itu ini berlaku juga untuk yang ngejar ketajaman selai kertas, tisu. Sama. Jadi sebelum ini belum di stropping, jangan dulu stropping. Karena disebut ngasahnya itu prosesnya belum selesai. Jadi tahap pertama itu harus diselesaikan dulu. Baru tahap kedua. Itu perhatikan ya, dulur-dulur yang pertama. Selanjutnya, nah, malah lebih bagus kalau seandainya nggak stropping. Dia benar-benar tajam maksimal dari itu batu sebetulnya. Karena setahu saya juga emang ada beberapa slotter yang udah selesai di stropping itu, dihoning lagi, diturunin lagi. Nah, ini dia. Itu sebetulnya saya nggak mengindikan orang mau pakai honing. Anggaplah orang punya pegangan ya. Pegang masing-masing. Ini kita bicara versi HS. Jadi kalau seandainya akhirnya karena mesti lebih kasar, sedangkan
dia sebetulnya belum selesai untuk ngasah. Iya. Itu batu kalau mau komplain tuh batu kayaknya. Nggak salah apa-apa disalahin. Karena pabrik batu itu pasti dia menciptakan sesuatu itu buat lebih tajam. Iya. Sebetulnya gitu kan. Bukannya malah jadi nggak tajam gitu. Mungkin ada beberapa teknik yang kita memang salah itu. Iya. Di Jepang itu saya jarang melihat mereka itu stroping. Murni dari asahan batu ya. Oke. Hanya di lap kain itu aja selesai. Lap kain selesai. Ya. Jadi dia untuk mau ini ditinggin lagi. Jadi dia memang murni ketajaman itu dari hasil dari proses ngasahnya. Bukan dari itu, bukannya dari media lain yang seakan-akan tajam gitu. Iya. Seakan lebih tajam gitu. Jadi banyak para pengasah itu dia belum selesai, udah deh, yang penting stroping, yang penting kertas. Iya. Kejar setoran. Banyak ngantri. Itu kita gak ikut campur. Ya intinya kayak gitu. Jadi sebetulnya kenapa sih orang-orang tua dulu itu motong lancar-lancar aja? Lalu dengan batu sederhana. Sedangkan kok batu-batu yang harganya mahal. Dulu mah kagak ada grit-gritan. Tapi karena dulu itu memang nggak ada itu. Dia biasanya setelah benar-benar ngasahnya tajam baru dia. Nah kalau mau coba, nanti hasil benar-benar murni dari asahan tajam, batas pakai. Nanti di lapangan setelah merasa nggak enak baru di stroping. Setelah make baru stroping. Oke. Bisa di ini ya. Jadi belum dipakai udah stroping itu sebetulnya kurang tepat. Jadi stroping itu setelah kita pakai nanti berkurang nih karena memang udah tajam kan. Iya. Nah ini artinya ini tips ya. Ini ala HS. Jadi itu stroping tetap diperlukan. Tapi bukan dilakukan sebelum. Iya. Jadi murni asahan akhir itu lo dipakai. Nah ternyata setelah dipakai ada dirasakan ada tidak nyaman atau kurang enak. Berapa ekor kan pasti ada. Pasti ya. Itu di lapangan seperti itu mending ke stroping atau honing? Nah, honing nanti lain lagi nih. Ntar dulu. Ntar dulu. Ini panjang cerita ya. Ini kelihatannya ini kita udah ini ngobrol kita nih nggak kerasa ini. Iya. Nanti kalau honing nanti beda lagi tuh. Ya. Jadi ini dulur-dulur ya, ternyata ini masih belum cukup ini di sesi ketiga juga belum cukup ya. Gak apa-apa, ini insya Allah karena kita juga agak susah 7 purnama nggak ketemu ya sama beliau. Kita tunggu sesi keempat satu lagi, tapi masih di Jawara Halal Indonesia. Jangan lupa sabrek ya, follow, komen supaya channel ini bermanfaat dan punya jariah bagi siapapun yang berbagi di sini. Ya, masih dengan Kang Aden Kasep ya, host yang paling kasep. Nanti ketemu lagi di part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gini ya. Mewujudkan kecintanya terhadap ketajaman. Masih di Jawara Halal Indonesia bersama Kang Aden Kasep, tapi jangan lupa ya di sabrek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di sesi kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.